Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Kembali lagi saya mengajak setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Sederhana, karena dunia di mana kita hidup adalah dunia yang jahat. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang menawarkan ketakutan dan kekhawatiran. Itu sebabnya kita perlu firman Tuhan yang membuat kita kuat menghadapi segala sesuatu yang ada di akhir zaman ini. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk melayani bersama-sama dengan saya dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini. Kita berharap dengan kita membagikan renungan singkat ini ada banyak umat Tuhan dikuatkan iman mereka, diteguhkan hati mereka dalam mereka mengiring Tuhan. Karena kita gak pernah tahu di sekeliling kita ada orang-orang yang mungkin hari-hari ini mengalami masalah, terpuruk gitu kan. Bahkan mungkin ada orang-orang yang hampir-hampir bunuh diri karena kehilangan pengharapan. Kita berharap ketika kita membagikan kebenaran firman Tuhan ini, saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak-banyak jiwa datang berbalik kepada Tuhan. Mari kita melayani bersama-sama. Kita akan berdoa, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur pernah menyampaikan dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-15. Mari kita lihat sama-sama. Mazmur 50 ayat 15 bilang begini, firman Tuhan. Berserulah kepadaku, kata Tuhan, pada waktu kesesakan. Berarti saudara dikasih dalam Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan bisa mengalami masa-masa kesesakan. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, maukah kita berseru kepada Tuhan? Karena ada orang-orang ketika ditindas, ketika mengalami pergumulan, bukan datang kepada Tuhan, tapi menyerah. Ada orang-orang percaya ketika ditindas, mengalami pergumulan, mengalami tantangan, bukannya pergi mencari Tuhan, tapi minta pertolongan kepada manusia. Dan ujung-ujungnya menghancurkan, ujung-ujungnya mengecewakan. Tapi firman Tuhan hari ini dalam Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku, kata Tuhan, pada waktu kesesakan. Kalau engkau mengalami kesesakan hari ini, berseru kepada Tuhan, berdoa. Apa dampaknya? Janji firman Tuhan ini pegang saudaraku. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan namaku. Haleluya. Ini janji firman Tuhan. Orang yang berseru kepada Tuhan pada masa kesesakan, Tuhan akan meluputkan engkau. Tuhan akan meluputkan. Tuhan akan melepaskan. Tuhan akan menolong. Dan dampaknya engkau, kata Tuhan, akan memuliakan aku. Berarti sederhananya begini saudara. Ada masa-masa kesesakan. Tujuannya adalah kita melihat pertolongan Tuhan. Dan setelah kita melihat pertolongan Tuhan, kita dibebaskan, kita diluputkan, maka dampaknya kita akan memuliakan Tuhan. Kembali lagi, berarti masalah Tuhan izinkan untuk kita datang kepada Tuhan, dan akhirnya kita memuliakan Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan atur segala sesuatu untuk kita hidup mempermuliakan nama Tuhan. Tapi sekarang jadi pertanyaan, maukah kita berseru? Maukah kita berseru kepada Tuhan? Mau nggak kita datang kepada Tuhan? Jangan pakai kepintaranmu, jangan pakai kekuatanmu yang terbatas, jangan pakai rekan-rekanmu yang memang engkau tahu bisa menolongmu. Selama dia masih manusia, dia bisa mengecewakan. Iya kan? Tapi janji firman Tuhan iya dan amin. Hari ini saya ajak setiap umat Tuhan, terus tanamkan dalam hatimu hari ini. Kalau engkau punya masalah, engkau sedang mengalami masa kesesakan. Apa itu masa kesesakan? Banyak. Setiap kita bisa mengalami masa kesesakan. Dalam kehidupan kita sangat memiliki kemungkinan untuk mengalami masa-masa sukar ini. Tapi Tuhan udah kasih jalan keluar buat kita. Berseru kepada aku dong. Ayo, aku akan meluputkan engkau. Aku akan menyelamatkan engkau. Aku akan melepaskan engkau. Dan dampaknya engkau akan memuliakan namaku. Saya gak mau peduli apa yang menjadi masalah saudara. Yang saya peduli adalah supaya saudara berseru kepada Tuhan.
Setiap kita punya masalah kok. Setiap kita punya masa kesesakan sendiri. Setiap kita punya pergumulan. Mungkin pergumulan kita berbeda-beda. Ada yang bergumul dalam rumah tangganya, ada yang bergumul dalam ekonominya, ada yang bergumul dengan kesehatannya, ada yang bergumul dengan usahanya hari-hari ini, ada yang bergumul dengan anak-anak yang masih jauh dari Tuhan, masih sulit dibilangin. Pergumulan kita beda-beda, salib kita berbeda-beda. Tapi jalan keluar kita cuma satu, saudaraku. Apa itu? Berseru. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus berseru kepada Tuhan. Amin. Ayo dong. Kita tahu kok Tuhan pembela kita. Kita tahu kok Tuhan menyelamatkan kita. Kita tahu Tuhan yang meluputkan kita. Berseru. Datang kepada Tuhan. Ulangan 26 ayat 6 dan ayat 7. Ulangan pasal 26 ayat 6 dan ayat 7 bilang begini. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat. Ketika bangsa Israel ditekan, ditindas, disusahkan, maka apa yang dikatakan ayat 7, saudaraku? Maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar suara kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan dengar seruan saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan dengar doa saya. Jadi jangan pernah bilang Tuhan gak tahu ya perasaan saya, Tuhan gak dengar doa saya, Tuhan gak dengar seruan saya. No, Tuhan dengar doa saudara, Tuhan dengar seruan saudara. Kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Apa yang menjadi kesulitan hidupmu hari-hari ini? Jangan ngandalin manusia, saudara. Manusia mengecewakan. Tutup, masuk kamar, tutup pintu, berseru kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan. Dia pribadi yang memberikan kau kekuatan. Mungkin sebagian saudara bilang, tapi pendeta saya sudah berdoa sampai hari saya belum melihat pertolongan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, firman Tuhan katakan. Nantikanlah Tuhan. Engkau tidak bisa atur-atur Tuhan kapan Tuhan mau jawab doamu. Engkau tidak bisa atur-atur Tuhan bagaimana Tuhan menjawab doamu. Suka-sukanya Tuhan. Tapi bagian kita tetap berseru. Karena kita tahu pembelaan kita, pertolongan kita, kekuatan kita itu berasal daripada Tuhan. Hari ini saya ajak setiap umat Tuhan, ayo. Setiap kita punya kesesakan, masa-masa kesesakan sendiri. Setiap kita sama-sama punya kesusahan sendiri. Tapi jangan pernah berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Engkau akan melihat satu persatu apa yang kau serukan kepada Tuhan, Tuhan jawab. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang berjanji bagi kami. Berserulah kepadaku, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan, terima kasih buat janjimu. Janjimu selalu baru, janjimu selalu ditepati bagi kami. Dan kami bersyukur kami tidak pernah berjuang sendiri, kami tidak pernah berjalan sendiri. Apapun masa-masa kesesakan kami tahu Tuhan ada dan mendengarkan seru doa kami. Hamba berdoa buat umatmu. Hari-hari ini mereka sedang berjuang. Hari-hari ini mereka sedang tertekan. Mereka sedang ditindas. Mereka sedang mengalami tantangan masalah yang sulit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Ketika Tuhan dengar suara mereka, maka Tuhanlah yang menjadi pembela bagi mereka. Hamba berdoa memohon belas kasihan Tuhan, taruh di hati mereka ya Bapa. Hati yang selalu mengandalkan Tuhan, hati yang selalu berharap dan berseru kepada Tuhan, sebab dari Tuhan datang pertolongan kami. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan. Hari ini kami percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Kami terima dalam nama Yesus. Sehingga mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit mendengarkan firman-Mu. Mereka yang terbaring di rumah-rumah mereka masing-masing oleh karena kelemahan tubuh hari ini kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Dalam nama Yesus kami sembuh, kami terima kuasa. Hamba juga berdoa buat yang berbeban berat. Tuhan beri kelegaan. Tuhan berikan pertolongan bagi setiap anak-anak Tuhan yang berseru. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ayo. Berseru kepada Tuhan. Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.